Usahakan di sini kita buka secara pelan-pelan agar nanti dari akar cangkokan kita ini tidak rusak. Ini kita buka seperti ini, dan bisa kita lihat para sahabat dari perakaran cangkokan pohon pepaya saya. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, di mana yang akan saya perlihatkan di sini adalah nantinya di sini saya akan lakukan pemisahan dari hasil cangkokan saya yang telah saya lakukan pada pohon pepaya saya. Pada video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan pencangkokan pada pohon pepaya. Dan bagi para sahabat yang belum melihat, silakan lihat pada video saya sebelumnya. Baik, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua untuk saya lakukan pemisahan dari hasil cangkokan saya ini pada pohon indukan pohon pepaya saya, karena kita lihat bersama di sini para sahabat dari perakaran cangkokan pohon pepaya saya ini sudah lebat seperti ini. Jadi ini sudah waktunya saya lakukan pemisahan atau penanaman dari hasil cangkokan saya ini. Untuk kita lakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita ini, sebaiknya kita lakukan pada sore hari. Jangan kita lakukan pada pagi hari, karena biasanya apabila kita melakukan pada pagi hari, untuk hasil cangkokan kita mudah mengalami stres, karena nanti apabila kita sudah melakukan penanaman untuk cuaca akan panas. Jadi saya sarankan untuk kita lakukan pemisahan itu sebaiknya kita lakukan sore hari, agar nanti apabila kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan kita, dari cangkokan kita itu tidak mudah mengalami stres. Baik, langsung saja saya melakukan pemisahan atau pemotongan dari hasil cangkokan saya ini. Untuk pemotongan itu kita lakukan pas batas dari media cangkokan kita di sini. Jadi saya akan lakukan nanti pemotongan di sini. Ini saya potong. Ini bisa kita lihat para sahabat pemotongan yang saya lakukan pas di batas media cangkokan saya seperti ini. Setelah kita melakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita ini, kemudian langkah berikutnya sebelum kita melakukan penanaman dari daun pepaya kita yang hasil cangkokan ini, kita kurangi sebagian daunnya, dimana tujuan kita melakukan pengurangan daun sebagian agar mencegah penguapan yang tinggi, sehingga nanti dari hasil cangkokan kita bisa tumbuh dengan baik dan tidak mengalami stres yang berat setelah kita melakukan pemisahan dari pohon indukannya. Jadi nanti sebagian dari daun-daun pepaya saya ini saya akan kurangi daunnya sebagian. Ini saya langsung kurangi, saya potong di sini. Baik, cukup. Inilah hasil pengurangan daun yang saya lakukan pada pohon pepaya saya seperti ini. Setelah kita melakukan pengurangan daun dari pohon pepaya kita ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan lakukan penanaman. Baik, saya akan perlihatkan cara kita melakukan penanamannya. Ikuti terus video saya. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan penanaman dari pohon pepaya kita yang kita sudah pisahkan dari pohon indukannya. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan bahan yang perlu kita persiapkan. Adapun bahan yang perlu kita persiapkan, yang pertama di sini kita siapkan air, di mana nantinya air ini kita gunakan untuk menyiram dari hasil cangkokan kita yang sudah kita lakukan penanaman. Kemudian yang berikutnya adalah kita siapkan tempat penanaman,
di mana di sini nantinya untuk saya lakukan penanaman dari hasil cangkokan saya ini, saya melakukan penanaman di planter bag ukuran 50 cm kali 50 cm atau ukuran 100 liter. Dan di sini untuk media tanam yang saya gunakan itu adalah campuran dari pupuk kompos, di mana pupuk kompos yang saya gunakan itu berasal dari dedaunan bambu kering, sekam padi, kemudian saya campur dengan arang sekam atau sekam bakar dan tanah. Dimana untuk perbandingan yang saya gunakan di sini adalah untuk pupuk kompos itu saya menggunakan 2, sekam bakar 2 dan tanah 1. Dimana untuk tanah di sini memang sedikit saya gunakan agar nanti dari media tanam yang saya gunakan ini bersifat poros atau nanti mudah menyerap air dan tidak mudah padat. Baik, itulah beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan kita. Langkah pertama, sebelum kita melakukan pelepasan dari pembungkus media cangkokan ini, terlebih dahulu di sini saya akan buat galian lubang pada tempat penanaman yang akan saya lakukan nantinya. Di sini untuk lubang yang kita buat itu kira-kira melebihi dari ukuran cangkokan kita. Ini saya buat galian lubang seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, contoh galian lubang tanam yang saya persiapkan seperti ini. Setelah kita melakukan pembuatan lubang tanam seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pelepasan dari pembungkus media cangkokan kita ini. Ini saya akan lakukan pelepasan dari pembungkus media cangkokan saya ini. Ini saya akan iris talinya. Usahakan di sini kita lakukan perlahan-lahan agar nanti dari media cangkokan kita ini tidak mengalami kerusakan atau media cangkokan kita terhambur atau pecah. Ini kita buka pelan-pelan seperti ini. Usahakan di sini kita buka secara pelan-pelan agar nanti dari akar cangkokan kita ini tidak rusak. Bisa kita lihat para sahabat, dari perakaran cangkokan pohon pepaya saya ini sudah lebat seperti ini. Jadi ini memang sudah waktunya kita lakukan penanaman. Ini bisa kita lihat para sahabat. Setelah kita melakukan dari pembungkus media cangkokan kita, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita melakukan penanaman. Ini tinggal kita masukkan seperti ini. Ini usahakan tegak seperti ini para sahabat. Lalu tinggal kita timbun dari media cangkokan kita ini. Ini saya akan lakukan penimbunan seperti ini. Lalu kita agak tekan-tekan agar nanti dari akar cangkokan kita ini bisa menyatu dengan baik pada media tanam yang kita lakukan pada penanaman dari hasil cangkokan kita. Ini kita agak tekan seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat penanaman yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan penanaman seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil air, lalu kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman di sini kita lakukan itu sampai titik jenuh, atau nanti untuk media tanam di sini kita siram sampai benar-benar basah. Ini kita lakukan penyiraman seperti ini. Cukup. Ini bisa kita lihat para sahabat, karena media tanam yang saya gunakan itu bersifat poros, jadi air cepat meresap seperti ini. Ini bisa kita lihat. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah hasil penanaman pohon pepaya saya yang merupakan hasil cangkokan. Dan untuk perawatan selanjutnya
dari media tanamnya kita jaga kelembapannya. Jangan juga sering kita melakukan penyiraman apabila nanti media tanam sering basah, nantinya bisa mengakibatkan pembusukan pada akar cangkokan kita. Dan begitu pula juga jangan sampai media tanamnya mengalami kekeringan karena nanti bisa mengalami kematian dari hasil cangkokan kita. Jadi di sini untuk media tanam itu saya sarankan kita jaga kelembapannya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya perlihatkan cara kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan pohon pepaya kita. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.